Halo Pastor, Shalom, selamat malam. Halo Brother Adrian. Halo, Halo, Ibu Linci, apa kabar? DVYARD. ya, Susah. malam. Pastor, Pastor di on the way balik ya di kedai makan sekarang? Sudah di rumah. Oh di rumah. Oh, oke. Iya. Shalom Moses, Gusti, Dewi, Halo, Shalom Pak. DVY Vera. Oh, hi Vel and Paul. Shalom, Pastor. Shalom, shalom. Oh ya, saya Okay, 9:30. Okay. Okay. Today less people. Pastor, silakan. Oke, terima kasih. Ya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih sudah kumpul bersama untuk kita kembali belajar Alkitab pada malam hari ini. Sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa kita akan mempelajari satu topik ya yang sangat menarik saudara, yaitu mengenai bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Ya, itu kalau nggak salah topik yang minggu lalu sempat ditanyakan ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mulai untuk acara Bible Study kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan kegiatan kami pada malam hari ini. Kami minta Tuhan sertai, Tuhan pimpin, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mengerti dan kami sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, jadi malam ini saudara, dasar daripada renungan kita atau ayat yang akan kita pakai ada di Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya ulangi ya. Dasar renungan atau dasar untuk kita mempelajari Alkitab itu ada di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 13. Oleh sebab itu mari kita baca sama-sama. Kalau yang punya Alkitab bisa dilihat Alkitabnya. Kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ada satu frase yang dikatakan di ayat 12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya kan? Itu ada satu frase yang orang Kristen sering bertanya, apa maksud daripada frase itu, saudara? Ya, ada yang mengartikan kalau kita mengerjakan keselamatan itu artinya kita menjaga agar keselamatan kita jangan hilang. Artikan seperti itu, ya kan? Ada juga yang mengartikan mengerjakan keselamatan itu artinya supaya kita memperoleh keselamatan, ya. Nah, saudara, untuk kita bisa mengerti makna daripada ayat itu, kita tidak boleh melihat lepas dari konteksnya, saudara. Nah, ini kadang-kadang banyak orang ketika dia menafsirkan ayat, dia melepaskan dari konteksnya, ya. Nah, konteks yang dimaksud adalah apa? Konteks itu adalah perikop itu
berbicara tentang apa, saudara? Ya. Nah, kita mesti lihat bahwa Alkitab itu merupakan satu kesatuan, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, saudara harus melihat ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Nah, itu yang paling gampang, saudara ya. Itu disebut dengan metode menafsirkan Alkitab secara kontekstual. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan lihat dulu. Kita lihat, ya, saya coba akan tampilkan slide-nya, saudara. Mungkin bisa dibantu. Untuk saya akan menunjukkan, Ya, sudah. ya, untuk kita sama-sama belajar, saudara ya. Oke. Nah, ini judulnya mengerjakan keselamatan. Kalau kita lihat di Filipi pasal yang kedua tadi, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya kan? Nah, kira-kira siapa yang sedang berbicara kalau dilihat dari konteks ayat ini? Tentu yang pertama Paulus, betul kan? Artinya Paulus sedang berbicara kepada sekelompok orang. Ya, karena di ayat ini dia menggunakan kata saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku berarti sekelompok orang yang ada di Filipi. Kita bisa katakan pada saat itu Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Nah, saudara kalau bingung Filipi itu ada di mana? Filipi itu sekarang ada di negara Turki, saudara. Ya. Jadi kota Filipi itu ada di Turki sekarang, ya, letaknya. Nah, pada zaman itu Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih." Nah, ini saudara kalau perhatikan tulisan Paulus, ya, Rasul Paulus, dia sering menggunakan kalimat saudara-saudara yang kekasih. Nah, ini menunjukkan bahwa Paulus itu sangat mengasihi jemaat Tuhan, ya. Jadi saudara, kita harus juga membiasakan untuk mengatakan bahwa kepada orang lain saudara-saudara yang kekasih, ya. Nah, itu artinya kita saling mengasihi, saudara. Nah, ayat selanjutnya berkata, kamu senantiasa taat. Ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, ada beberapa kalimat atau kata yang saya garis bawahi, saudara. Ya kan? Ada kata senantiasa taat. Yang berikutnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan yang ketiga adalah takut dan gentar. Nah, ini semua saling berkaitan, saudara. Ya, antara kata yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, yang pertama adalah, kalau kita ingin tahu apa itu arti kata kerjakan keselamatanmu, nah, kita harus mengerti, saudara, sebelum Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, dia berkata, kamu senantiasa taat. Ya. Jadi, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, orang yang mengerjakan keselamatan, itu tandanya adalah dia orang yang taat, saudara. Ya kan? Karena kan dikatakan kamu senantiasa taat. Bisa taat kepada Tuhan, ya, dan juga taat kepada pemimpin, saudara. Nah, orang yang mengerjakan keselamatan, itu tandanya dia akan senantiasa berusaha untuk taat kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk poin yang berikutnya. Saya ulangi, kerjakan keselamatan itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Bukan, saudara ya. Jadi kita jangan salah mengerti. Mengerjakan keselamatan itu tidak sama dengan memperoleh keselamatan. Tidak sama, saudara. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, saudara. Jelas ya?
Jadi keselamatan itu sudah selesai oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu lagi berusaha untuk memperoleh keselamatan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menerima keselamatan itu dengan iman, saudara. Ya, jadi keselamatan itu kita terima dengan iman percaya, saudara. Tentu kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, kita kembali ke kata kerjakan, ya, kerjakan keselamatan. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa yang digunakan, bahasa aslinya, nah karena ini belajar kita, saudara ya, nggak apa-apa, saudara, kalau bingung nggak masalah ya, saya ngerti, saudara ya, memang kita harus belajar bahasa aslinya. Kerjakan keselamatan itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata katergazomai, ya. Katergazomai itu lebih tepat artinya menyelesaikan. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan dengan kata kerjakan, tetapi kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan kata menyelesaikan. Artinya, saudara, bagi kita yang sudah menerima keselamatan, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita selesaikan, saudara. Ya kan? Jadi saudara, ketika saudara menerima keselamatan, bukan berarti berhenti sampai saudara terima saja. Tidak, saudara. Tuhan ingin supaya kita menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ya. Tuhan mau supaya pekerjaan Tuhan itu diselesaikan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan itu diselesaikan dalam hidup kita, saudara. Dan yang terpenting adalah Tuhan mau supaya kita menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, nah mungkin nanti ada kesempatan yang lain kita akan berbicara bagaimana kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, tapi saya tidak ingin membahas itu. Yang saya mau tekankan, kata kerjakan sebenarnya lebih tepat atau memiliki makna menyelesaikan. Menyelesaikan tugas, ya kan? Menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan rencana Tuhan atas hidup kita, saudara. Itu penting. Banyak orang Kristen yang hanya berhenti menerima keselamatan, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, saudara. Ngerti maksud saya ya? Jadi orang Kristen banyak yang berpikir gini, saya udah selamat, udah selesai. Tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, saudara. Dia tidak menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu bukan mengerjakan keselamatan, saudara. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu sesuatu yang bersifat aktif, bukan pasif. Kalau pasif, saudara terima, lalu saudara duduk diam, selesai. Tidak, saudara. Tapi ketika saudara terima keselamatan itu, saudara aktif mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah, tentu saudara harus mengetahui apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya kan? Nah, jadi itu makna dari kata kerjakan keselamatanmu. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, ketika saudara menerima keselamatan, Tuhan menuntut saudara untuk menyelesaikan rencana, ya kan? Apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara. Nah, tentu saudara, orang yang mengerjakan keselamatan itu dikatakan dia harus menunjukkan pola hidup yang membuktikan kalau mereka memang sudah diselamatkan, saudara. Jadi kalau saudara misalnya memang benar-benar sudah diselamatkan, tentunya saudara harus memiliki gaya hidup atau pola hidup yang menunjukkan kalau saudara memang sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadi standar, ya kan? Apa yang menjadi standar hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu saja standarnya. Orang yang sudah diselamatkan, dia akan berusaha untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sanggup hidup sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan? Nah, menurut saudara sanggup nggak, saudara?
Saya mau tanya saudara, kira-kira saudara sanggup nggak hidup menurut standarnya Tuhan? Coba saya tanya dulu sama Moses. Kira-kira kalau menurut Moses, kamu sanggup nggak melakukan atau hidup sesuai dengan standarnya Tuhan? Bukan standarnya kamu loh. Ini contoh ya, contoh. Jujurnya ya. Standar Tuhan ya, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu standar Tuhan kan, betul ya? Kira-kira nih, kamu sebagai mahasiswa lah atau sebagai orang Kristen, kira-kira sanggup nggak melakukan itu? Sejujurnya, saya jawab dengan Ya, sejujurnya. nggak apa-apa. Sebagai manusia biasa, memang tidak sanggup. Ini jawaban jujur daripada seorang Ya. Jadi memang secara manusia. Ya, tapi berusaha, kan kalau kita katakan kita harus berusaha untuk menjadi sama seperti Tuhan. Ya. Kalau secara manusianya, memang tidak sanggup. Secara manusia kita nggak sanggup ya. Ya, terima kasih Moses. Itu jawaban yang jujur ya. Oke, yang lain. Kalau menurut siapa di sini? Ibu Diba. Menurut Ibu, apakah Ibu merasa sanggup untuk melakukan atau hidup sesuai dengan standarnya Tuhan atau yang menjadi keinginan Tuhan? Belum sanggup lagi. Belum sanggup. Oke, jadi ini Moses maupun Ibu Diba ya, Sejujurnya belum sanggup lagi. belum sanggup Bu ya. Iyalah. Masa kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, aduh Tuhan ya kan. Ada juga kalau dikasih tampar pipi kiri, ya udah saya pukul dah. Pakai saya balas dah. Ya kan? Tuhan bilang apa saudara? Kalau ada orang yang mengutuk kamu, berkati ya kan? Kalau ada orang yang memusuhi kamu, ya jangan kamu musuhi. Tuhan katakan apa? Kalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, kamu tetap mengasihi. Oh, itu standarnya Tuhan, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Kalau orang yang sudah menerima keselamatan, Tuhan mau kita hidup di dalam standarnya Tuhan. Ya, itulah orang yang mengerjakan keselamatan. Saya ulangi sekali lagi ya, orang yang mengerjakan keselamatan berarti dia akan berusaha hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya sanggup nggak, saudara? Saya mau tanya di sini nih, jemaat Tuhan, ada nggak yang bisa mengatakan, Pak, saya sanggup, saya bisa? Ada nggak kira-kira? Kalau ada nanti silakan, ada hadiahnya. Nanti Ibu Geraldine akan memberikan hadiahnya. Kalau yang memang merasa sanggup. Ada nggak? Ada di sini? Nggak ada ya? Saya pun, jujur saudara, sebagai manusia, saya pun masih bergumul saudara. Ya. Itu memang perjuangan yang berat saudara. Hidup sesuai standar Tuhan itu perjuangan yang berat. Tapi itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, Paulus memberi rahasia supaya kita bisa hidup sesuai dengan standar Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13, saudara. Filipi 2 ayat 13. Nah, dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, saudara. Nah, ini penting, saudara. Jadi rahasia supaya kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan adalah, sekali lagi saudara, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah, nah, rahasianya terletak pada diri Allah. Allah yang mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita. Ya, dalam bahasa aslinya energio, saudara. Nah, Paulus mengerti kalau kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, dengan kekuatan kita, saudara, kita nggak akan pernah sanggup. Sehingga Paulus memberitahu satu rahasia, saudara, bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu, bukan kamu yang mengerjakan sendiri, tetapi Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara mengerti maksud saya?
Jadi untuk kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, hidup di dalam ketaatan Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita, sehingga Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Artinya ada kekuatan yang Allah berikan, ada kemampuan yang Allah berikan di dalam diri kita, saudara. Jadi antara Filipi 2 ayat 12 dengan Filipi 2 ayat 13 itu saling berkaitan, saudara. Orang yang mengerjakan keselamatan, dia akan hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dia akan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mau hidup sesuai dengan standar Tuhan, tetapi dia tidak sanggup dengan kekuatan dia, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu apa? Tuhan atau Allah akan mengerjakan di dalam kita menurut menurut kemauan dan kerelaannya, saudara. Jadi kita tidak berkata, oh saya bisa melakukan ini karena kemampuan saya. Tidak, saudara. Saya bisa melakukan ini karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Saya bisa mengampuni orang bukan karena kekuatan saya. Saya bisa mengampuni karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Nah, ini kuncinya, saudara. Banyak orang Kristen yang sulit mengampuni, sulit mengasihi. Kenapa, saudara? Karena dia menggunakan kekuatan sendiri, saudara. Padahal di ayat 13 dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang memberi kekuatan kepada kamu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi makna dari mengerjakan keselamatan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam standarnya Tuhan, saudara. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tentu kita tidak bisa dengan kekuatan kita, sehingga kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, atau hidup di dalam standarnya Tuhan. Itu saja, saudara. Silakan kalau ada yang mau ditanya atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Mungkin saya buka ruang pertanyaan dulu. Silakan. Saya memang sengaja kasih waktu saudara supaya ada kesempatan untuk saudara bertanya. Ya. Pastor, saya ada soalan Ya, sini. silakan. Oke. Ini soalan ini untuk yang budak-budak lah, anak-anak lah, Ya, oke. dari bayi sampai ke umur yang 6, 7, 8 tahun macam ni. Sekiranya mereka menemui Bapa di surga pada usia itu, tetapi mereka tidak sempat mengerjakan keselamatan mereka. Bagaimana itu? Adakah mereka tetap memperoleh tempat di surga ataupun bagaimana? Iya. Maksudnya ada orang-orang yang masih mungkin bayi, ya kan, anak kecil yang sudah meninggal gitu ya. Apakah mereka diselamatkan begitu ya, Bu ya? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Saya mau katakan bahwa iman orang tuanya akan menyelamatkan anak itu, saudara. Jadi maka saudara sebagai orang tua harus punya iman yang benar. Ya. Karena iman kita nih orang tua bagi bayi-bayi atau anak-anak kecil, saudara, itu akan menyelamatkan dia, saudara. Ingat, anak kecil nggak ngerti dosa, saudara, ya kan? Nggak ngerti dia, belum paham itu dosa itu apa, belum tahu, saudara. Anak kecil belum bisa membedakan mana baik dan yang salah, ya kan? Nah, kalau saudara nggak usah ditanya. Sehingga ketika misalnya dia meninggal, kalau orang tuanya sudah di dalam Tuhan, saya punya keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia belum di dalam Tuhan orang tuanya? Itu urusan Tuhan, saudara. Kalau itu urusan Tuhan, saya nggak berani komentar. Karena itu sudah beda cerita ya. Kalau orang tuanya belum di dalam Tuhan, nah saya mau katakan ya Tuhan memiliki kebijaksanaan sendiri, Tuhan memiliki kedaulatannya sendiri, saudara. Tapi kalau dia artinya orang tuanya di dalam Tuhan, saya memiliki keyakinan bahwa anak itu akan diselamatkan. Begitu, Bu. Ya, silakan yang lain. Biasanya Pak Heri nih pertanyaannya agak-agak ngeri-ngeri sedap itu. Pak Heri mana, Pak Heri? Tidak ada suara, Pak Heri. Kemanakah dirimu?
Silakan. Mungkin ada satu, masih kita kurang lebih punya waktu 5 menit, saudara. Ada satu atau dua lagi pertanyaan? Lagi saya mau tanya, Pastor. Iya, silakan. Kalau sekiranya tadi Pastor ada mengajukan satu statement cakap adakah kita ini mau hidup mengikut standar Tuhan begitu kan? Tentulah kita memang tidak dapatlah, saya mengaku saya sendiri tidak dapat melakukan seperti apa yang Bapak mau. Kita mau hidup menurut kehendak Dia. Tetapi bagaimana jika hanya satu kebaikan saja yang kita dapat lakukan dalam banyak-banyak kebaikan? Adakah itu adakah itu juga dipanggilkan mengerjakan keselamatan? Biarpun belum mencapai standar Tuhan. Oh, ya. Saudara, untuk mencapai standar Tuhan hidup sempurna seperti Tuhan Yesus ya memang bukan perkara yang mudah, saudara ya. Tapi begini, prinsipnya sederhana, saudara. Tuhan akan menuntut kita sejauh mana kita mengerti dan kita memahami kebenaran firman Tuhan. Atau sejauh mana kita mengerti dan memahami ya kan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Jadi maksud saya begini. Standar saya dengan standar saudara pasti akan berbeda, betul kan? Kalau saya yang belajar Alkitab, tentu akan dituntut lebih tinggi daripada saudara. Pasti, saudara. Ya kan? Jadi suatu saat di hari penghakiman, saya akan dituntut lebih berat dari saudara loh. Pasti, saudara. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin nih. Dia akan dituntut lebih berat daripada jemaat biasa, saudara. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengerti firman dan lebih banyak mengerti kebenaran, saudara. Ya kan? Artinya, bagi saudara yang sudah lama mengikut Tuhan, yang sudah tahu banyak kebenaran, kalau saudara tidak menghidupi, saudara tidak melakukan, itu nanti suatu saat akan diminta pertanggungjawaban, saudara. Ya. Jadi kalau saudara cuma tahu satu saja, ya saudara lakukan itu aja dulu, satu itu. Nanti lama-lama saudara akan bertumbuh, semakin lama saudara akan lebih banyak mengerti. Tapi kalau sudah semakin banyak mengerti, ya semakin banyak juga yang dituntut dari saudara. Itu masalahnya, saudara. Ya kan? Jadi saudara nih belajar firman Tuhan nih, misalnya saudara mengerti hari ini kan, saudara ngerti kan maksud Tuhan ini. Kalau saudara tidak lakukan yang ini, saudara, nanti suatu saat saudara akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Ya kan? Nah, makanya begini, saudara. Orang yang banyak belajar, orang yang banyak tahu, itu akan dituntut lebih banyak daripada orang yang tidak belajar atau orang yang tidak tahu. Itu pasti, saudara. Kalau gitu bagaimana? Kita nggak boleh belajar. Ya kita harus belajar juga. Justru dengan kita banyak tahu, kita bisa memberitahu kebenaran kepada orang lain. Ya kan? Kalau saudara nggak tahu, bagaimana saudara bisa memberitahu kebenaran? Ya kan? Jadi saudara, ya siapapun di sini yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan bertumbuh benar, tetapi juga saudara harus dituntut hidup lebih benar, artinya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu konsekuensinya, saudara, dan kita nggak bisa kita nggak bisa menghindar gitu loh. Masa saudara tahu misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, saudara tahu kebenaran, saudara nggak lakukan, lah itu hukumannya akan berat, saudara. Ya kan? Ya, jadi nggak apa-apa, saudara. Saya lihat di sini orang-orang yang mau belajar. Justru dengan saudara belajar, saudara akan menjelaskan, saudara akan memberitahu kebenaran itu kepada orang lain. Ya. Jadi Ibu, nggak apa-apa, Bu. Ibu tahu satu, nggak apa-apa. Lakukan saja. Ya, lakukan saja, Bu. Nanti Tuhan akan tambah. Ya. Tentu dengan proses ya, belajar setiap hari. Makanya saudara, Tuhan mau setiap hari saudara baca Alkitab. Kita pelajari Alkitab, saudara. Ya, ada waktu kita belajar, kita renungkan firman, saudara. Ya, karena itu kan membuat kita semakin mengerti, semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ya, silakan. Apa masih ada lagi pertanyaan dari
Saudara-saudara yang ada di sini? Sudah ada Moses, Ibu Liba ya. Yang lain silakan Pak Andrian mungkin. Ibu Lince. Oh. Atau dari dari Ibu Geraldine. Nah, biasanya suka ada tambahan, silakan. Ibu mungkin. Ya. Sebentar dulu, apakah penjelasan saya sudah dimengerti atau masih bingung atau bagaimana? Silakan kalau ada yang masih kurang jelas. Ya, itulah Pastor, hari ini sangat jelas sekali. Jadi saya tidak ada banyak persoalan. Ya. Jadi saya harap saudara mengerti kan maksud mengerjakan keselamatan itu apa. Ya. Nah, sekali lagi sorry, saya lupa ada satu kata itu dengan takut dan gentar. Maaf, ada ketinggalan ya kalau nggak salah ya. Ada kata di ayat yang ke-12 itu takut dan gentar, saudara ya, betul ya? Ya kan, betul ya? Ada kata takut dan gentar ya di Filipi 2:12 tadi kan? Nah, kata takut dan gentar itu bukan berarti saudara mengerjakan keselamatan lalu saudara diiming-imingin atau ditakut-takutin neraka, saudara. Bukan. Bukan itu, saudara. Saya juga dulu berpikir kalau saya tidak melakukan atau saya tidak mengerjakan keselamatan, nanti saya masuk neraka. Bukan. Arti takut dan gentar di sini artinya saudara mengerjakan keselamatan disertai dengan rasa hormat kepada Tuhan, saudara. Saudara gini, kalau saya misalnya ketemu seorang raja ya, misalnya saya dipanggil ke Malaysia misalnya kan, untuk ketemu sama Perdana Menteri atau raja di sana. Saya ada rasa takut ya kan, ada rasa gentar. Kenapa? Karena saya menghormati orang itu, saudara. Nah, begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kalau saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu artinya saya mengerjakan keselamatan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Nah, itu artinya takut dan gentar, saudara. Bukan berarti ketakutan. Ingat, Tuhan tidak pernah memberi roh yang mendatangkan ketakutan. Tidak pernah, saudara. Sama sekali, Tuhan tidak pernah memberikan kepada saudara roh yang mendatangkan ketakutan. Tidak pernah. Tapi Tuhan memberikan kepada saudara roh yang membangkitkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Itu ciri yang dari Tuhan, saudara. Ada kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi nggak ada namanya di dalam Tuhan tuh ketakutan tuh nggak ada, saudara. Ya, jadi saudara jangan takut. Jangan takut, saudara ya. Ingat, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Ya, jangan pernah takut, saudara. Oke, itu kalimat yang mungkin tadi saya agak kelewatan ya. Jadi arti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu seperti itu, saudara. Ya. Pastor mau tanya satu soalan lagi ya. Oke, silakan. Macam mana dengan orang yang hidup dalam dua alam? Maksud saya orang itu memang hatinya benar-benar mengasihi Tuhan, tetapi dalam masa yang sama dia masih menuruti keinginan keinginan dagingnya, macam dia ketagih menonton pornografi, contohnya macam itulah. Bagaimana itu, Pastor? Maksudnya gimana kalimatnya dia gimana? Maksudnya dia ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi di satu sisi dia masih hidup dalam dosa, begitu? Maksudnya gitu ya, kurang lebih ya? Iya. Bagaimana itu? Oh, ya, saudara begini. Yang namanya hidup sesuai dengan standar Tuhan itu harus dibangun dalam sebuah proses, saudara. Proses kehidupan maksudnya. Jadi gini, kalau saudara orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru maksud saya, itu Tuhan akan memberikan benih kepada saudara. Ya kan? Nah, mungkin minggu depan ya. Kalau ada waktu minggu depan, saya akan jelaskan bagaimana orang yang mengalami kelahiran baru dan orang itu tidak mungkin bisa hidup di dalam dosa. Ya, jelas, saudara ya. Nah, karena pertanyaan ini akan berhubungan dengan apa yang minggu depan saya jelaskan. Ingat, orang yang sudah lahir baru tidak akan mungkin hidup di dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, iya betul. Tapi dia tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, itu minggu depan jawabannya ya. Jadi Ibu jangan kemana-mana. Minggu depan saya akan jawab pertanyaan itu. Amin. Iya, karena
memang saudara, orang yang sudah lahir baru, firman Tuhan katakan, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Nah, ada lagi pertanyaannya, orang yang sudah lahir baru bisa murtad nggak saudara, meninggalkan Tuhan? Nah, nanti minggu depan kita jawab pertanyaan itu. Buat saudara penasaran dulu, supaya saudara minggu depan sama-sama belajar ya. Jadi minggu depan kita belajar apakah orang yang lahir baru, orang yang sudah diselamatkan, dia bisa murtad ya kan? Dia bisa meninggalkan Tuhan, ataukah dia bisa jatuh, atau apakah dia bisa hidup di dalam dosa? Nah, minggu depan jawabannya saudara. Ya. Soalnya itu penjelasannya cukup panjang, jadi tidak bisa saya jelaskan hanya dalam waktu 5 menit. Ya, jadi Ibu silakan nantikan kembali. Ya. Ya, Pastor ditunggu jawabannya minggu depan. Ya, saya sengaja buat Ibu penasaran. Karena pertanyaan itu banyak ditanya kepada saya, Pak, orang kalau sudah lahir baru, sudah selamat, dia bisa murtad nggak? Dia bisa meninggalkan Tuhan nggak? Dia bisa hidup di dalam dosa nggak? Nah, nanti dijawab minggu depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin mau hidup di dalam standarnya Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Itu saja dari saya. Saya pamit dulu karena saya harus mengerjakan disertasi saya. Jadi saya banyak tugas yang harus saya kerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke, God bless. Thank you, Pastor. God bless. Semangat, Pak. Ya, terima kasih. Teruskan kamu. Oke. Shalom semua.